Badik bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sebagai simbol identitas diri, tetapi badik atau kawali itu merupakan simbol manifestasi pertahanan diri. Jadi ada ungkapan dalam masyarakat Makassar yang mengatakan tiai burane punatena malaki badik. Jadi bukanlah seorang laki-laki jika tidak merumahkan badik. Jadi badik ini dalam pandangan orang Bugis Makassar, dia layaknya saudara kembar. Dalam masyarakat Bugis Makassar, masa lalu ada ungkapan juga yang mengatakan lacupi badikna na lacut tompi bicarana. Jadi terkadang badik menjadi bukan hanya sebagai simbol identitas diri, tetapi juga simbol identitas sosial. Dan dia menjadi alat ukur bagi masyarakat Bugis Makassar dalam mempertahankan peranata sosial dan martabat dirinya. Ya, untuk diketahui bersama bahwa badik dalam bahasa Makassar atau kawali dalam bahasa Bugis itu secara umum terbagi atas 3. Satu ini namanya gagang, dalam bahasa Makassar disebut ulu atau pangulu. Kemudian yang sarung ini, sarungnya disebut wanua atau warangka. Dan bagian yang ketiga adalah bilah. Jadi satu pangulu ini melambangkan akal atau budi. Kemudian yang besi ini melambangkan raga atau kekuatan. Sementara sarungnya ini disebut wanua. Wanua. Biasa juga disebut etika. Jadi tidak boleh raga ini atau kekuatan ini diperlihatkan kalau tidak ada etika. Jadi untuk mencabut badik harus punya etika. Dan ketika dicabut harus ada akal. Jadi badik itu harus dikendalikan oleh akal atau budi, bukan oleh emosi. Jadi ini 3 bagian yang tak terpisahkan dari badik yang harus dipahami bagi laki-laki Bugis dan Makassar. Sehingga badik dapat digunakan sebagaimana mestinya. Bukan sebagai alat emosional yang penggunanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harus ada etika dan akal yang mengendalikan atau untuk menunjukkan raga atau kekuatan dari badik itu sendiri. Saya kira dengan kehadiran Pandit Jajang Andi Abbas dengan LBCI ini, kemudian badik menjadi tersosialisasikan dengan sendirinya. Kini LBCI saya kira bukan hanya ada di Pangkep dan Maros serta Makassar, tetapi telah menjadi perhatian seluruh Indonesia. Kini LBCI sudah ada perwakilannya di Kalimantan Timur dan beberapa daerah di luar Pulau Sulawesi itu. Dan dengan semakin aktifnya sosialisasi dan pameran badik, itu generasi muda semakin punya minat dan perhatian dalam pelestarian senjata pusaka. Apalagi sosok Andi Jajang Andi Abbas itu kemudian telah mendapatkan pengakuan secara nasional bahwa badik sebagai warisan budaya telah mendapatkan sertifikasi setingkat nasional, dan saya kira tidak mudah untuk mendapatkan sertifikasi sebagai orang yang benar-benar memahami badik dengan segala aspeknya, termasuk mungkin yang paling sukar dipahami di sini adalah terkait proses tempa dan pamor badik itu sendiri. Terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa harus ada upaya terus-menerus berkelanjutan terhadap upaya pelestarian badik ini, sehingga nantinya bukan hanya Jajang Andi Abbas yang pernah memimpin lembaga badik Celebes Indonesia, tetapi pada akhirnya akan memunculkan Andi Jajang yang lain demi pelestarian budaya badik ini di manapun berada, di seluruh daerah, bahkan bukan hanya di Sulawesi Selatan, tetapi dimanapun orang Bugis dan Makassar berada.